Shalom, selamat malam, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan panduan daripada materi komsel yang akan kita adakan pada minggu pertama di bulan April 2023. Kita akan berdoa, Tuhan Yesus tolong supaya materi ini boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Ini sebagai follow up daripada khotbah gembala di hari Minggu. Kiranya berkat Tuhan untuk kelompok-kelompok wilayah yang mengadakan komsel ini. Demi nama Yesus, kami siap. Haleluya. Amin. Teman-teman semuanya, para PKS dan juga penilik wilayah, untuk materi kali ini ada beberapa saja yang mungkin disaringkan ke jemaat, tetapi untuk tidak membias kemana-mana, saya lebih banyak memberikan panduan atau materi, maksud saya, secara lebih utuh, lebih lengkap, supaya tinggal membaca saja, sehingga ada hal-hal yang tidak perlu diurai lebih jauh, malah terlalu lebih jauh, begitu ya. Baik, jadi kita mulai dari judul, Mengapa Kita Butuh Tuhan. Pendahuluan, orang semakin antusias mengejar apa yang disebut kebutuhan yang begitu mendesak. Bahwa orang itu memang akan antusias ketika ada hal yang mendesak yang dia harus kejar. Umat Tuhan akan antusias mengejar Tuhan ketika mereka merasa butuh Tuhan. Kapan umat Tuhan merasa butuh Tuhan? Nah, kita bisa sharing sedikit. Tentunya semuanya setuju bahwa ketika menghadapi masalah. Tetapi ini saya katakan bahwa ini adalah level kekristenan yang masih kanak-kanak. Tetapi bagi orang yang sudah dewasa rohani, di situasi apapun juga mereka tetap membutuhkan Tuhan. Ketika bergumul, mereka berdoa kepada Tuhan, butuh Tuhan. Ketika mereka sudah menang, mendapatkan berkat, maka kembali kepada Tuhan berupa ucapan syukur. Jadi kebutuhan untuk ditolong Tuhan atau kebutuhan untuk disyukuri untuk kebaikan Tuhan tetap ada pada orang yang Kristennya sudah dewasa. Lanjutkan, tapi banyak umat Tuhan tidak mengejar Tuhan karena merasa tidak butuh Tuhan. Ya, kalau tidak butuh ngapain dikejar, begitu ya. Sepanjang umat Tuhan membutuhkan Tuhan hanya karena kebutuhan jasmani saja, maka perasaan butuh Tuhan akan tergantung keadaan jasmani saja dan menjadikan Tuhan sama halnya seperti dukun penglaris. Nah, kita agak sharing dikit boleh di sini. Jadi maksudnya adalah sebatas mana kita ini, para anggota komsel yang mendengar ini, kebutuhan akan Tuhan itu selevel apa, sejauh mana. Tentunya orang akan menyadari bahwa selama ini memang kebutuhan akan Tuhan itu lebih kepada hal-hal yang jasmani. Jadi makanya disinilah letak di mana dikatakan dalam Alkitab bahwa orang kaya itu sukar masuk surga. Artinya kalau seluruh kebutuhan jasmani seseorang itu sudah ada, maka ngapain dia mesti datang ke gereja gitu loh. Dan mereka berpikir datang ke gereja itu untuk pertama, penyerahan anak, baptisan, selam, minta dinikahkan, kemudian surat menyurat yang dibutuhkan secara formal, kemudian kalau di hari kematian dia. Nah begitu, jadi kebutuhan gereja itu hanya untuk itu. Di luar itu mereka merasa tidak membutuhkan ibadah. Untuk apa ibadah? Sedangkan waktu ibadah kalau digunakan malah membuat kebutuhan-kebutuhan jasmani malah hilang, begitu ya. Nah, kita akan menjelaskan ini supaya kita ini, baik itu yang memberikan materi maupun materi komsel dan juga yang mendengarkannya, diingatkan kembali sesungguhnya kebutuhan kita bukan hanya pengen diberkati keuangan, rezeki, kesehatan, kemudian naik jabatan,
dilindungi daripada kecelakaan, maut dan sebagainya, dilindungi daripada roh-roh jahat, mimpi-mimpi buruk dan sebagainya. Nah, kalau berhenti sampai di situ maka Tuhan seperti menjadi ban serep, dibutuhkan baru diambil gitu, dibutuhkan baru kita datang kepada Tuhan. Nah, selanjutnya materinya adalah mengapa kita butuh Tuhan. Yang pertama adalah karena kita butuh pengampunan. Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kita akan sharingkan berapa sering kita berdosa kepada Tuhan. Setiap menit, setiap detik, setiap jam, setiap pagi, setiap siang atau malam. Bahkan kita pun adalah keturunan orang berdosa. Kita nggak sedang melakukan dosa saja, kita sudah memiliki keturunan sebagai orang berdosa. Nah, ini yang kita butuhkan adalah untuk diampuni. Dan hanya Yesus yang layak mengampuni kita, karena hanya Dialah satu-satunya penebus dosa. Nah, ketika seseorang menyadari bahwa dia memiliki dosa yang begitu banyak dan perlu pengampunan, apa kata Alkitab dalam 1 Yohanes 1 ayat 9? Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tentunya di dalam Yesus akan ada penyucian dari segala dosa dan kesalahan kita. Untuk diseringkan, dosa atau kesalahan apa yang sering kita lakukan, tapi juga sering kita ingin tidak melakukannya, tapi gagal lagi begitu. Nah, kita menyadari bahwa ini yang membuat kita itu sering berusaha, tetapi kita belajar juga yang ada dalam hati kita itu, pikiran kita selalu yang baik. Kita ingin lakukan yang baik, tetapi ternyata yang terjadi yang buruk begitu loh. Nah, dalam satu situasi inilah kita juga memiliki alasan yang kuat untuk kita minta memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan Yesus, aku belum sempurna Tuhan untuk melakukan yang baik, ampuni aku Tuhan, dan kuatkan aku untuk berusaha melakukannya yang lebih baik lagi. Sebagai renungan, apakah kita merasa banyak salah di hadapan Tuhan, tidak sempurna, tapi mengharapkan surga mulia? Nah, kan agak lucu ya. Orang sejahat apapun kalau ditanya setelah mati pengennya kemana, pasti ke surga begitu loh. Nah, surga itu kan mulia begitu loh. Nah, ketika surga itu mulia, layakkah kita untuk masuk? Oh, kan dapatkan pengampunan ya. Setelah diampuni, rasa terima kasihnya seperti apa? Jangan mengira bahwa setelah Kristen diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah dibaptiskan, merasa bahwa tidak ibadah pun akan tetap masuk surga. Nah, ini penyesatan yang luar biasa. Tidak, karena yang akan selamat itu ya tidak dihapuskan namanya dari buku kehidupan itu adalah orang yang memang tetap bertahan sampai selesai. Yang kedua, alasan mengapa kita ini membutuhkan Tuhan adalah karena kita tidak tahu kapan dipanggil kembali atau meninggal. Ibrani 9 ayat 27 mengingatkan kita, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Nah, jika kematian itu harus terjadi pada kita, berarti setelah kematian itu hanya ada dua pilihan, neraka kekal atau surga kekal. Dan yang menentukan surga dan neraka itu adalah bukti dan saksi keimanan kita di masa hidup. Jadi jangan berkata bahwa nanti yang menentukan surga dan neraka kan Tuhan. Ya terserah Tuhan lah. Tidak, saudara. Ingat bahwa Tuhan Yesus memberikan jalan keselamatan, tetapi sesuai free will manusia, manusia itu berhak menentukan jalan kekalnya. Nah, inilah yang harus diwaspadai, bahwa Yesus tidak memaksa kita masuk surga dalam artian karena free will daripada manusia. Dan Yesus juga izinkan pencobaan untuk menguji iman kita terjadi. Jadi dua sisi ini harus kita lihat secara benar, bahwa Tuhan gak bisa memaksa dalam artian apapun kejahatan kita karena kasihnya maka Tuhan memasukkan itu. Nah, pengampunan akan tetap ada semasa kita masih hidup.
Kalau kita sudah meninggal, sudah tidak ada kesempatan. Nah, kemudian kenapa kita membutuhkan Tuhan? Karena Yesuslah hakimnya nanti yang akan mengadili kita. Wahyu 19 ayat 11 mengatakan, lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ya, kalau Yesuslah menjadi hakim yang mengadili kita, maka kita harus benar di mata Dia supaya kita dengan saksi dan bukti sewaktu kita masih hidup tentang keimanan kita, kita akan diampuni dan tidak jadi dihukum secara kekal. Nah, saya ingatkan lagi bahwa bukti dan saksi itu perlu kita kumpulkan. Nah, yang menjadi saksi itu adalah bukti-bukti daripada, maksud saya salah satu saksi dan bukti adalah ketika kita sudah kadung tahu, mendengar, melihat, maka itu sudah memberikan bukti dan saksi bahwa kita sudah tahu gitu. Jadi berbahagia orang yang tidak tahu. Firman Tuhan mengatakan apa? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika ada satu ibadah yang ternyata sudah diumumkan dan kita tidak tahu dan kita tidak merasa wajib, ya karena tidak tahu, nah itu akan mendapatkan pengampunan, istilahnya kayak gitu. Tetapi kalau sebuah informasi sudah kita kadung baca, kadung kita dengar, nah firman Tuhan juga mengatakan kalau kita tahu yang baik dan kita tidak melakukan, kita berdosa di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita sudah tahu ada WA grup jemaat, ada pengumuman, dan kita sudah mendengar, dan kita tidak merespon, itu nanti akan menjadi saksi yang akan menyaksikan. Dan kita tidak bisa berdalih, kenapa kamu tidak ibadah, tidak ikut kegiatan? Oh, saya nggak tahu. Oh, tidak. Kamu sudah mendengar, kamu sudah membaca, kamu sudah sudah menyaksikan tentang himbauan dan pengumuman ini. Nah, begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah karena setiap saat kita sedang mengalami peperangan rohani. 1 Petrus 5 ayat 8-9, sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Iblis tidak pernah berhenti menggoda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kapanpun dia akan tetap menggoda manusia. Ingin diseretnya bersama-sama dia masuk neraka. Iblis memiliki misi yang sama sejak awal, yaitu menyeret umat Tuhan dan seluruh manusia masuk neraka, dihukum bersama-sama dengan iblis. Roh iblis itu pada dasarnya sama, hanya di setiap zaman, era, dekade berbeda rupa saja. Nah, iblis-iblis yang ketayangan sekarang bentuknya bukan seperti di film-film yang ada di pohon, terbang, ketawa kecekikikan dan sebagainya, tetapi bentuknya sudah media. Nah, ketika media itu menjadikan kita tidak bisa ibadah, konsentrasi ibadah tidak bisa, waktu mendengar firman Tuhan juga kita main game. Nah, itu menjadikan iblis masuk di situ. Kita tidak sadar mungkin bahwa itu bisa menggoda kita, mengganggu kita. Ya, di Android kita baca Alkitab, tetapi scroll dikit udah membaca yang lain. Dan kemudian kekayaan harta benda. Nah, itu upayanya ya emang kalau saya rajin ke gereja, memang gereja kasih duit sama saya. Nah, itu adalah sebuah penyesatan yang artinya menggoda kita untuk membuat kita ketika membutuhkan uang itu ya kita ya udah buka usaha dari pagi sampai malam meskipun hari Minggu. Nah, begitu. Jadi iblis rupanya sudah hal seperti itu. Yang selanjutnya adalah kesibukan. Banyak cerita penggambaran tentang ketika Yesus menunggu untuk
umatnya ini datang kepada dia, dia tungguin dari pagi. Oh, tidak doa juga, oh dia tunggu Yesus menunggu kita siangnya, oh tidak doa juga, oh mungkin malam, dia tunggu malam, oh tidak doa juga, langsung ngorok, oh mungkin besok pagi, bangun lagi, dicuekin juga Yesusnya. Nah, sampai Senin, oh enggak, Selasa mungkin enggak, Rabu mungkin enggak, Kamis mungkin enggak, Jumat enggak, Sabtu enggak, Minggu enggak juga. Akhirnya itu berulang-ulang, sehingga dalam gambaran itu suatu saat memang malaikat maut mencabut nyawanya. Nah akhirnya dia di situ protes, kenapa saya tidak dikasih kesempatan untuk berkegiatan dan sebagainya, langsung saya dicabut nyawanya. Kenapa saya tidak dipanggil oleh Tuhan dan sebagainya, tidak ada orang yang kasih tahu sama saya. Nah protesnya begitu. Lalu Tuhan bilang, setiap hari itu aku menunggu kamu, sampai kapan kamu ada waktu? Karena sifatku mengetok pintu, bukanlah mendobrak pintu. Jadi aku memberikan kesempatan sampai di manakah engkau memiliki kerinduan kepadaku. Ternyata dari hari, dari jam, pagi, siang, malam, kamu tidak datang kepadaku sampai waktuku habis untuk menunggu kamu dan kamu harus pulang. Kenapa nggak ada yang kasih tahu sama saya? Loh, karena ada pengumuman di gereja, ada warta zaman dulu nggak kamu baca, ada video dari media sosial gereja kamu juga tidak ikutin. Itu menjadikan saksi bukti akan bicara. Jadi bukan kurang informasi, tetapi kamu memang cuek, tidak mau menanggapi itu. Ya kesalahan kamu, sekarang kamu harus dihukum secara kekal. Yang keempat, karena tanpa menempel kepada Tuhan, kita tidak pernah bisa memiliki hidup baru dan menghasilkan buah rohani. Perlu diketahui bahwa baptisan Kristen, penyerahan anak, pemberkatan pernikahan, pemberian, dan bahkan hadir di gereja pun tidak menjamin seorang berubah memiliki hidup yang baru, kecuali hanya menempel pada pokok anggur yang benar. Nah, banyak orang ke gereja, dan saya pikir iblis juga tenang-tenang saja ketika orang di gereja, keadaannya mungkin datangnya telat dan kemudian pulangnya lebih dulu, atau waktu orang doa dia nggak doa, waktu orang dengar firman dia nggak dengar firman, waktu orang menyembah Tuhan dia nggak menyembah, dan waktu orang memuji Tuhan dia nggak memuji Tuhan, orang angkat tangan dia diem saja. Dan artinya itu tidak menjamin orang dikenal oleh Bapa di surga, karena dia cuma Kristen doang, begitu. Jadi Roma 7 ayat 18 ayat 21-23 menjelaskan demikian, aku dapat dihukum ini jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi siapa yang bercita-cita untuk baik, untuk setia, tetapi gagal saja. Karena apa? Kesetiaan dia tidak dengan cara menempel kepada Tuhan. Saya percaya kalau orang dekat sama Tuhan tidak mesti diumumkan, maka dia akan bertanya, kapan ibadah, kapan pelayanan, kapan saya bisa melayani, kapan saya dijadikan pelayan untuk bisa membantu gereja Tuhan. Dia sudah bertanya. Nah, meskipun tidak diajak-ajak, dia sendiri antusias datang. Tidak ada yang menjemput, tidak menjadi alasan. Bahkan tidak ada ongkos pun dia akan antusias. Orang kalau dekat sama Tuhan, cintanya kepada Tuhan, itu membuat ekspresi ibadah dia dan sebagainya akan tetap diketahui. Yesus adalah pokok anggur. Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, ini menegaskan kepada kita bahwa tanpa kita nempel kepada Tuhan, kita tidak adalah keinginan baik yang terlaksana. Karena melakukan firman, kehendak Tuhan itu peperangan rohani. Nah, kalau orang tidak mendekat kepada Tuhan, dia akan pasti kalah. Dan ujungnya apa? Ya udahlah, misalnya begini. Udah minggu ini saya nggak datang lah, minggu depan aja kan masih ada waktu. Nah ternyata minggu depannya juga nggak bisa datang. Kenapa?
karena dia memang kalah begitu. Kenapa? Karena tidak nempel kepada Tuhan. Dan iblis itu mengganggu kita dengan berbagai cara, Bapak Saudara sekalian. Tidak cuma sakit, wah sakit mah ketahuan, orang mungkin gak bisa. Tetapi teman datang lah, ada job lah. Nah ketika kita memang tidak bisa membatalkan job itu, ya kita akan di-tag sama iblis, terus saja diikat, namanya diikat gitu loh. Kalau sudah diikat, itu susah untuk bisa keluarnya. Makanya hati-hati, komitmen dari awal, sehingga membuat kita akan menang terus-menerus. 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, pembaruan hidup itu hanya dialami oleh orang-orang yang ada di dalam Kristus. Di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mau berbuat baik seperti apa, nggak bisa. Galatia 6 ayat 15, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Bahwa untuk menjadi ciptaan baru itu menjadi penting lebih daripada prasyarat kesucian secara daging. Orang melakukan sunat secara jasmani supaya menghilangkan kekotoran dan sebagainya, tetapi hatinya buruk, sama saja. Makanya Tuhan bilang yang penting itu bukan sunat dan tidak bersunat, tetapi menjadi ciptaan baru, itu yang ada artinya. Yohanes 3 ayat 3-7, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat Allah. Ini berbicara mengenai Nikodemus yang sudah tua, tetapi Tuhan bilang, setua kamu, sefaham apa teologi kamu, tetapi kalau kamu tidak mengalami kelahiran baru, sama saja, setua apapun, kalau orang tidak lahir baru, kata Tuhan, kamu harus dilahirkan kembali supaya memiliki hidup yang baru. Nah, berapa usia kita? Tidak peduli. Yang penting adalah memiliki hidup baru enggak? Usia kekristenan kita sampai sejauh puluhan tahun, tetapi kalau tidak pernah memiliki hidup yang baru, sama saja, sami mawon. Nah, sebagai penutup, mari kita memulai dan memperbaharui keimanan kita kepada Tuhan. Mari kita kumpulkan bukti dan saksi agar kita lepas dari tuntutan hukum kekal oleh pengampunan Tuhan Yesus. Ketika kita sudah terlanjur membaca, mendengar, dan melihat kewajiban umat Tuhan untuk berkegiatan seperti saya utarakan tadi, itu adalah bukti dan saksi bagi kita apakah kita melakukannya atau tidak. Ya, Yakobus 4 ayat 17 mengatakan, jadi siap jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi jangan bilang bahwa berdosa itu membunuh, kemudian merampok, kemudian yang jahat-jahat besar, tetapi di dalam kita tahu bahwa hari ini ibadah dan tidak ibadah itu udah dosa. Kita tahu bahwa hari ini ada komsel, kita tidak komsel, kita bisa dosa, saudara. Jadi, makanya bagaimana Pak kalau pas memang kita tahu dan kita nggak bisa? Nah, nanti ada saksi lagi. Engkau bicara nggak sama pemimpin rohani, Pak Gembala, Pak Ketua, Ibu Ketua, saudaraku, hari ini saya nggak bisa hadir ya, karena saya sedang sakit, karena saya memang ada berkunjungan ke keluarga dan sebagainya. Nah, itu kan menyaksikan bahwa saya nggak bisa. Nah, gitu loh saudara caranya. Jadi nggak diem-diem baik kemudian tidak mengikuti yang diwajibkan. Nah, itu bisa dosa. Nah, setelah materi disampaikan, kalau saudara merasa bahwa tidak tahu bahwa ini harus dilakukan, menjadi salah lagi. Nah, kalau kadung tahu tentang materi ini, kita harus bertobat, karena yang menyaksikan kita adalah orang-orang sekeliling kita dan juga Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampaikanlah dengan tetap mengandalkan Roh Tuhan, ikuti materi supaya di setiap komsel bahkan kepada jemaat sama ya. Nanti bagi jemaat yang tidak bisa mengikuti komsel, materi komsel, supaya saya sarankan untuk melihat video ini. Mari para PKS supaya kembali menanyakan yang tidak bisa komsel, terutama supaya mereka membuka kembali link YouTube ini supaya mereka bisa
mengikuti secara online. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus berkati supaya materi ini menyentuh ke setiap relung hati beserta wilayah di Komsel masing-masing dan juga seluruh jemaat GBS 56, supaya di dalam kuasa nama Yesus materi ini boleh menjadi berkat. Kemuliaan bagi Tuhan saja, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat berkomsel, selamat belajar. God bless you. Amin.